فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الآثار beberapa asal penting berhubungan dengan tahlil para salaf dari duduk-duduk dengan ahli bidah. Karena memang sudah perkaranya dan bukan perkara yang remeh. Terkadang satu syubhat yang didengar menjadikan seseorang meninggalkan jalan keistiqomahan. Nasallallahu al-afiyah. Makanya orang-orang yang dulu-dulu dengan ahli bidah biasanya lebih parah daripada ahli bidah itu sendiri. Kenapa? Karena talbis yang dimunculkan oleh dia lebih banyak. Sebagaimana datang dari Ibnu Battah, kita baca setelahnya. Wa qala Ibnu Battah rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Makhlad al-Attar قال حدثنا محمد بن الحسين المري قال حدثني أحمد بن منصور الكندي عن شعيب بن حرب قال ابن عون رحمه الله من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. Alhamdulillah, Ibnu Aun rahimahullah ta'ala mengatakan man yujalis ahlul bidah, siapa saja yang duduk-duduk dengan ahli bidah, maka keadaan dia asyaddu alaina min ahli bidah, lebih parah, atau lebih berbahaya atas kami daripada ahli bidah itu sendiri. Karena semakin talbis itu tersembunyi dan jarang yang mengenali, itu semakin berbahaya. Semakin banyak syubhat yang bisa disebarkan karenanya. Wa qala Abul Qasim al-Asbahani rahimahullah, qala ulama as-salaf wa la yajuzu mujalasatu ahli al-ma'asi alladhina dhahara fisquhum wa la mujalasatu ahli al-bid'ah alladhi dhahara bid'atuhum. Imam Abul Qasim al-Asbahani rahimahullah ta'ala dalam Al-Hujjah mengatakan, ulama salaf telah mengatakan dan tidak boleh duduk-duduk bersama dengan ahli ma'asi yang nampak kefasikan mereka. Orang yang melakukan kefasikan terang-terangan dan menampakkannya, maka tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Kenapa? Akan mempengaruhi hati kita ikut minimal dalam kemaksiatan yang mereka lakukan, atau minimal mendiamkan kefasikan. Itu juga perkara yang dilarang. Karena batasan minimal seseorang adalah mengingkari dengan hati.
Tapi kalau lama duduk-duduk bersama mereka, lama-kelamaan pengingkaran dengan hati itu bisa sirna. Dan ini musibah. Kalau sampai seorang ridha dengan kebatilan, ridha dengan kemaksiatan, berarti apa? Dihukumi seperti bermaksiat. Dan tidak boleh pula dia duduk-duduk dengan ahli bidah yang nampak kebid'ahan mereka. Adapun kebid'ahan yang tersembunyi, terkadang ada orang yang melakukan kebid'ahan tersembunyi dan nampak jelas. Nah, ketika seorang duduk bersamanya, tidak terlalu berbahaya, karena manusia tidak tertipu, sebab kebid'ahan orang tadi tidak terlalu nampak, dianggap atau dilihat seperti orang biasa. Walaupun tetap berbahaya. Nah, walaupun tetap berbahaya kalau sampai dia kemudian memasukkan syubhat pada pembicaraan dia. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan kepada kita untuk betul-betul memilih teman duduk yang baik. Faqala rahimahullah ta'ala wa tarku mujalasati ahlil bid'ah wa mu'asyaratihim sunnatun li'alla ta'alaqa bi qulubi du'afa'il muslimina ba'du bid'atihim wa hatta ya'lama an-nasu annahum ahlul bid'ah wa li'alla takuna mujalasatuhum dhari'atun ila dhuhuri bid'atihim. Beliau juga mengatakan, dan meninggalkan duduk-duduk dengan ahli bidah serta bergaul dengan mereka merupakan perkara sunnah. Maksudnya sunnah yaitu yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agar tidak menempel di hati-hati kaum muslimin yang hatinya lemah. Dan tidak menempel di hati-hati kaum muslimin yang lemah sebagian kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Dan sampai manusia mengetahui bahwasanya mereka itu ahlul bid'ah. Dan agar duduk-duduknya bersama dengan mereka itu tidak menjadi celah untuk menampakkan kebid'ahan mereka. Dan ini juga faktor lain, selain keselamatan diri kita, itu yang pertama kali harus diingat. Karena duduk-duduk dengan mereka bisa menjadikan syubhat itu menempel di hati. Sebagaimana dikatakan, al-qulubud dha'ifah wa syubhat qattafah. Hati-hati itu lemah dan syubhat itu datang dengan keras menyambar. Alasan berikutnya agar ketika seorang duduk-duduk dengan ahli bidah itu tidak menjadi menjadi celah nampaknya kebid'ahan mereka. Karena semakin banyak orang yang duduk bersama dia, dianggap Masya Allah, ini yang mengikutinya fulan, sehingga kebid'ahan itu semakin nampak. Dan manusia, para awam nas bisa tertipu dengan melihat orang-orang yang duduk-duduk bersamanya. Dari sisi ini saja paling cukup untuk seorang menjauh. Kenapa? Karena akan menipu kaum muslimin, sehingga menjadikan mereka condong kepada pelaku kebid'ahan tadi. Oh, karena fulan duduk bersama dia berarti dia benar. Kan kaum muslimin awam kebanyakan menilai dari orang per orang. Nah, tidak memiliki kemampuan untuk menilai suatu perkataan atau perbuatan itu benar atau salah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Qala Imam Al-Baihaqi rahimahullah, akhbarana Abu Husain bin Bishran qala akhbarana Ismail ibn Muhammad As-Saffar qala haddatsana Muhammad bin Ishaq As-Sabani qala haddatsana Ya'la bin Ubayd qala haddatsana Sufyan ibn Dinar qala sami'tu Mus'ab
Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala yaqul la tujalisu maftunan fa innahu la yukhti'aka minhu ihda khaslatain. Perhatikan, jangan engkau duduk dengan seorang yang maftun, seorang yang terfitnah. Nah, baik itu terfitnah dari sisi agamanya atau kehormatannya atau dunianya. Jangan duduk dengan seorang yang maftun. Kenapa? Karena sungguhnya tidak akan luput darimu dalam salah satu dua perkara. Imma an yuftinaka fatutabi'ah. Kemungkinan yang pertama, dia menjadikan engkau terfitnah, kemudian engkau mengikuti dia. Au yu'dhiyaka qabla an tufariqah. Atau minimal kemungkinan kedua, dia akan menyakitimu sebelum engkau berpisah dengannya. Seorang mukmin sunni akhwanifillah sakit kalau kalau mendengar bid'ah. Dalam artian ada kebid'ahan, celaan kepada Nabi SAW. Dulu dengan ahli bid'ah akhwanifillah, minimalnya ini memang. Kalau tidak terfitnah, minimal dia akan menyakiti kita. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW dihina. Dalam keadaan kita tidak mampu misalnya untuk membalasnya, atau para ulama kaum muslimin dihina, dilecehkan dan seterusnya. Ini adalah kuat menyakiti. Mus'ab bin Sa'd, la tujalisu maftunan fa innahu la yukhti'aka minhu ihda khaslatain. Imma an yuftinaka fatutabi'ah atau yu'diyaka qabla an tufariqah. Wajah bilang la tujalis, jangan engkau duduk bersama seorang maftun. Faqala Abu Ishaq Ibrahim bin Husain Al-Hamdani Al-Ma'ruf bin Bizin rahimahullah ta'ala, man hadara majlisi fakana min ahli sunnah sami'a ma tuqiru bihi 'ainah, wa man kana min ahli al-bid'ah yasma'u ma yusakhkhinu Allahu bihi 'ainah. Abu Ishaq Al-Hamdani yang dikenal dengan Ibnu Bizin mengatakan, siapa saja yang hadir di majlisku kemudian dia itu termasuk ahli sunnah, maka dia akan mendengar hal-hal yang membuat matanya berbinar. Dan siapa saja ada yang hadir di majlisku dan dia termasuk ahli bidah, maka dia akan mendengar hal-hal yang menjadikan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan matanya panas. Di sini juga prinsip seorang dalam menyampaikan al-haq. Ketika dia dalam menyampaikan al-haq, datang orang, maka sampaikan. Kalau memang dia seorang sunni yang menginginkan kebaikan, akan mendapatkan perkara yang membuat dia senang, matanya berbinar, dan akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kalau dia seorang ahli bidah, dan kalau dia mendapatkan taufik bisa bertobat, atau minimalnya dia akan mendapatkan perkara-perkara yang menjadikan matanya merah, dalam artian matanya panas, yaitu mendengar penjelasan batilnya bid'ah, mendengar penjelasan tentang batilnya keyakinan mereka dan seterusnya. Jadi sampaikan. Dan jika Allah kehendaki kebaikan, maka akan bertobat. Jika tidak, hujjah telah ditegakkan. Qala fi tarjamati Zaidah bin Qudamah rahimahullah, qala Abu Dawud haddatsana Zaidah wa kana la yuhaddithu qadariyan wa la sahiba bid'atin ya'rifu.
dalam biografi Zaidah bin Qudamah, Imam Abu Dawud mengatakan adalah Zaidah dulu, namun dia tidak mau menyampaikan hadis. Dan Abu Dawud mengatakan haddatsana Zaidah, telah menyampaikan hadis kepada kami Zaidah. Dan beliau dulu tidaklah menyampaikan hadis kepada seorang qadari dan tidak pula kepada seorang ahli bidah yang dia ketahui. Qala fi tarjamah Ahmad bin Salih At-Tabari qala Salih bin Muhammad na Jazratul Hafidh. Nah, Salih bin Muhammad Jazrah Al-Hafidh. Hadamtu majlis Ahmad ibn Salih faqala harajun ala kulli mubtadi'in wa majidin an yahdura majlisi. Harajun ala kulli mubtadi'in wa majidin an yahdura majlisi. Maksudnya apa? Aku larang, aku tidak ridha atas setiap ahli bidah dan setiap orang yang majin. Nah, seorang yang apa? Yang corok, berpikiran corok, sering berbuat tidak senonoh. Baik. Nah, setiap mubtadi' dan majid aku tidak ridha untuk hadir di majelisku, kata Ahmad bin Salih rahimahullah. Tayyib, dari sini kita ketahui, nah, perbedaan prinsip sebagian para pendahulu kita, sebagian membiarkan adanya ahli bidah hadir, sebagian khalifillah melarang, dan itu sesuai dengan kondisi majelis. Dan apabila majelis tersebut majelis yang am, sifatnya umum, kemudian tidak dikhawatirkan kehadiran ahli bidah di situ, karena hadir sekali kemudian tidak berpengaruh kepada yang lain, maksudnya yang lain pun tidak saling mengenal, maka tidak mengapa. Sebagaimana yang ditempuh oleh Ibnu Dizin, kalau dia mendengar dengan baik bisa bertobat, kalau tidak ya minimal hujah telah tegak. Tapi kalau dikhawatirkan berpengaruh pada orang-orang yang ada di majelis, karena dia datang membawa syubhat, kepada yang lain yang hadir di majelis itu, nah yang seperti ini, nah dilarang. Dan jangan diperbolehkan untuk hadir di majelis. Kenapa? Karena keberadaan dia akan bermudarat kepada yang lainnya. Jadi seorang melihat akhwatibillah dari sisi ini maslahat dan mudarat. Yang kedua-duanya, baik itu menerima, membiarkan hadir, ataupun menolak kehadirannya, itu telah datang contohnya dari pendahulu kita. Cuman biasanya seorang di zaman sekarang ini akhwatibillah berlebih-lebihan pada satu sisi, di sisi yang lain terkadang bermudah-mudahan, tidak memperhatikan sisi masalah mana yang lebih besar dan mandarat mana yang lebih besar. Faqala al-Imam al-Wadi'i rahimahullah, fala yufrahu bi mubtadi'in fi sufufi ahli sunnah, bal rubbama فلا يفرح بمبتدئ في صفوف أهل الحق، بل ربما يكون نكبة وعقبة في طريق سيرهم. فلا بد من العناية بالتصفية والتربية. Kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, fala yufrah bi mubtadi'in fi sufufi ahli al-haq. Saya otomatis ini ya.
Nah, tidak apa? Tidak. Nah, seseorang apabila bergembira, tidaklah menggembirakan, atau jangan sampai seseorang merasa gembira dengan adanya ahli bidah di tengah-tengah shaf ahli sunnah. Bahkan terkadang kehadiran dia di shaf ahli sunnah adalah apa? Adalah nakbah wa uqbah. Nakbah yang menjadikan dia terjerembab jatuh. Uqbah menjadi apa? Sesuatu yang menyandung dia, menghalangi jalan. Jadi apa? Jalan ahli sunnah dalam menempuh al-haq itu. Sehingga mesti memperhatikan sisi tasfiyah dan tarbiyah, pemurnian dan apa? Dan memberikan pendidikan. Prinsip ini afanillah yang juga senantiasa diperingatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. At-tasfiyah wa tarbiyah, butuh seseorang apa? Memurnikan shaf. Nah, dan apa? Kemudian memberikan pendidikan pengajaran yang mantap. Karena ahli haq afanillah, di antara prinsip mendasar mereka memiliki inayah terhadap ilmu. Memiliki inayah terhadap ilmu. Tayyib, berusaha untuk memahami dengan benar dan seterusnya. Dan kekokohan ilmu ini akan terasa ketika munculnya apa? Banyak ujian. Munculnya apa? Fitnah-fitnah atau munculnya peristiwa-peristiwa yang turun di tengah-tengah kaum muslimin. Disinilah baru teruji kekokohan ilmu seorang alim. Mana yang memang betul-betul kokoh ilmunya, dan mana yang hanya sekedar kamuflase saja, meniru-niru ahli ilmu padahal bukan termasuk deretan mereka. Qultu fi hadhihi al-adillati wal athar salafiyah at-tahdhir min mujalasati ahli al-bid'ah fa kayfa bi talab al-ilmi indahum. Pada dalil-dalil ini dan asar-asar salafiyah ini terdapat peringatan dari duduk-duduk dengan ahli bidah. Maka bagaimana dengan menuntut ilmu di sisi mereka? Kalau sekedar duduk dalam kondisi tingkatan kita sama, namanya teman duduk kan ratingnya sama, ini dilarang, apalagi kalau menuntut ilmu di sisi mereka. Kalau kita menuntut ilmu di sisi seorang, tentunya kita posisinya lebih rendah. Tentunya keadaannya lebih berbahaya. Walil asaf faqad akhbarani al-akh Abu Raihanah Abdul Hakim Al-Amriki As-Salafi hafizahullah ta'ala anna ba'd al-ikhwah kana talib ilm fi dar al-hadith bi Damman thumma inharafa wal iyad billah qala lahu la sabila li itqan al-Quran bit tajwid illa bil julus 'inda al-muttabi'ah. Dan merupakan perkara yang menyedihkan. Telah mengabarkan kepadaku Abu Raihanah Abdul Hakim Al-Amriki As-Salafi hafizahullah ta'ala, salah seorang yang juga mengajari teman-temannya orang-orang Amerika tajwid dan lughah. Bahwasanya sebagian akhwah dulu pernah menuntut ilmu di Darul Hadith di Damas, kemudian dia menyimpang waliyadzubillah, mengatakan kepadanya tidak ada jalan untuk bisa mungkin Al-Quran dengan tajwid yang benar kecuali dengan duduk bersama atau duduk di sisi ahli bidah. Ini tentunya perkataan yang menunjukkan penyimpangan pada diri dia. Bagaimana? Apakah ahli sunnah tidak ada yang mungkin Al-Quran dan mungkin tajwidnya, sehingga rela mengorbankan diri untuk duduk bersama ahli bidah?
Faqala lahu Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, la amuta wa ana lastu bimutkinin lil Qur'an ala aqidatin sahihah ahabbu ilayya min an ajlisa inda mubtadi'in. Maka Abdul Hakim ini pun menjawab, sungguh aku mati dalam keadaan aku tidak mungkin Al-Quran, tapi di atas akidah yang sahihah lebih aku cintai daripada aku duduk di sisi ahli bidah. Nah, kenapa ikhwani fillah? Karena akidah sahihah dan di atas manhaj sunnah, kalau dia mati dengannya maka selamat. Tapi seorang membawa Al-Quran mungkin bacaannya bagus di lisan, tapi menyimpang seperti keadaan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij Al-Qurannya Masya Allah. Bahkan para sahabat saja Rasul SAW mengatakan apa? Bacaan kalian kalah dengan bacaan mereka, salat kalian kalah dengan salat mereka. Tapi apa? Bacaan Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, tidak mencapai kerongkongan mereka. Hanya di mulut, kerongkongan saja tidak sampai, apalagi ke hati. Demikian pula ahli bidah yang lain, yang mereka betul-betul lisannya mereka tata dan berusaha untuk betul-betul makhrajnya pas dan seterusnya, tapi akidahnya akidah yang rusak. Alhamdulillah, yang demikian ini dan tidaklah membahagiakan. Lihat para sahabat, prinsip pertama yang mereka tempuh adalah meluruskan iman, meluruskan akidah, baru belajar Al-Quran. Bukan kemudian apa? Belajar Al-Quran dengan mengorbankan keimanan dan akidah yang benar. Fa'aqulu sadaqa'i wa rabbi wa anna al-muqri'ina min ahli sunnati mawjudun bihamdillahi wa lasna bihajatin ila al-akhdi an ahli al-bid'ah wa la yanbaghi an yasla mithlu hadzal kalami mimman arafa hadhihi al-adillata al-wadihah fi at-tahdhiri min mujalasatihim. Katakan benar demi Rabb yang dia katakan tersebut. Dan bersamaan dengan muqri ahli qiraah dari kalangan ahli sunnah ada banyak, alhamdulillah ya subhanahu. Dan kita tidak butuh untuk mengambil dari ahli bidah, dan tidak seyogyanya muncul perkataan seperti ini dari orang yang mengetahui dalil-dalil yang jelas ini dan peringatan para salaf dari duduk-duduk bersama mereka. Fadlan antara bil ilmi indahum, apalagi menurut ilmu di sisi mereka. Fa inna man jalasa jalas wal mujalasatu laha atharuha walau ba'da hin. Dan ini mujarrad. Menjalasa jalas, siapa saja yang duduk-duduk alhamdulillah dia akan sejenis dengannya, lama-kelamaan sama. Kalau hewan saja berpengaruh bagi orang yang duduk bersama dia, hewan ini. Nah, makanya penggembala kambing memiliki sifat apa? Sifat lebih lembut, sifat tawadhu. Kenapa? Karena kambing manukan. Baik. Dan itu bagus. Berbeda dengan penggembala unta. Penggembala unta apabila memiliki sifat kasar, keras. Nah, al-faddadin. Baik. Ini hewan, apalagi manusia. Wal mujalasah laha atharuha walau ba'da hin, dan duduk-duduk dengan seseorang itu memiliki dampaknya, memiliki dampak walaupun setelah waktu yang lama. Ya, maka di sini alhamdulillah bedanya seorang duduk dengan alim, betul-betul belajar dengan alim, lama dan singkatnya itu juga berpengaruh. Dan perhatian dia terhadap alim tersebut, mencontoh, itu memiliki pengaruh, kekokohan, kemudian dari sisi azimah, dari sisi semangat, itu sangat berpengaruh. Maka cari teman duduk yang baik. Qala syair 'anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin fil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang jangan engkau tanya dia secara langsung, tapi apa? Dan tanyalah tentang teman dekatnya siapa.
Karena semua teman dekat dengan orang yang berteman dengan dia itu akan apa? Akan meneladani. Kama 'allamana syekhuna wa waliduna al-muhaddits an-nasih al-amin nasir sunnah wa qami al-bid'ah Yahya bin Ali bin Ahmad al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Fakam hadzara Allah ta'ala fi kitabihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi wa salafuna as-salih ridwanullah alaihim kama qaddamna wa ilaika khataru mujalasatihim. Sebagaimana hal ini juga telah diajarkan kepada kami oleh Syekh kami dan orang tua kami ahli hadis Nasir Amin yang membela sunnah dan mematahkan bid'ah Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Dan itu yang juga kami rasakan bagaimana beliau peringatkan dalam banyak majelis dari jangan sampai duduk-duduk dengan ahli bidah, menjauh dan untuk kokoh di atas sunnah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam kitabnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam sunnahnya. Juga para salafun salih radhiyallahu alaihim sebagaimana telah lewat. Dan untukmu penjelasan tentang bahaya duduk-duduk bersama mereka. Ja'a fi tarjamati Imran ibn Hittan annahu kanat lahu bintu ammin tara ra'yal khawarij fatazawwajaha liyaruddaha an dhalik fasarafathu ila madhhabiha. Dan datang dalam biografi Imran bin Hittan adalah dulu dia memiliki sepupu perempuan yang memiliki pemahaman Khawarij. Baik. Kemudian dia menikahinya. Baik, menikahi dengan alasan yang namanya laki-laki bisa nanti mendakwai istrinya, membawanya kepada sunnah. Nah, makanya fatazawwajaha liyaruddaha. Dia menikahi saudara sepupunya itu untuk mengembalikan dari pemahaman Khawarij menuju pemahaman sunnah. Tapi lihat afanifillah fasarafathu ila madhhabiha, maka kebalikannya mana? Wanita itulah yang memalingkan Imran bin Hittan dari madhabnya menuju kepada madhab Khawarij. Padahal Imran bin Hittan awalnya dikenal sebagai ahli sunnah. Baik. Qala Ibnu Battah rahimahullah حدثنا متوفي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن فضيل قال حدثنا الأسمعي قال حدثنا معتمر عن طيب coba dicek nanti harokatnya. Anil Batti qala kana Imran ibn Hittan min ahli sunnah faqadima ghulamun min ahli Amman مثل بغل فقلبه في مقعد. Baik. Adalah dulu Imran bin Hittan dari kalangan ahli sunnah. Kemudian tiba seorang anak dari penduduk Amman seperti Baghal dan mengubah dia pada tempat duduknya. Maksudnya apa? Ketika dia bertemu dengan wanita itu, diibaratkan Baghal di sini. Dan akhirnya mengubah dia dari apa? Dari prinsip dia berpijak. Nasallallahu al-afiyah. Dan banyak sebab ikhwanifillah seorang menyimpang dari jalan al-haq, apalagi di zaman ini. Jangan sampai seseorang menempuh resiko dia menempuh jalan yang resikonya besar pada keselamatannya. Karena agama ikhwanifillah juga keselamatan manhaj seseorang, keselamatan akidah seseorang bukan perkara yang remeh untuk dipertaruhkan.
Jangan pertaruhkan keselamatan. Nah, demi perkara dunia kah, atau demi wanita kah, atau demi kedudukan, atau demi ketenaran. Karena sungguh hal-hal itu di antara sebab dari sebab-sebab terbesar menyimpangnya banyak manusia di akhir zaman. Nasallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.